Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas A2 PGSD 2019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Merancang Evaluasi Pembelajaran di SD kelas rendah berdasarkan kurikulum 2013. Kami beranggotakan Ananda Husna Murni, Dinda Nurul Aulia, Sri Rahmawati Azhar, Sani Sugiyarti, dan saya Fitri Andianti. Simak penjelasannya ya. Nah, di sini ada pengertian evaluasi. Yang pertama, pengertian evaluasi menurut Ari Kunto tahun 2016. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan dapat tercapai. Kemudian, menurut Rina Febriana 2019, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam penilaian atau assessment keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Yang terakhir ada menurut Zainal Arifin tahun 2017. Evaluasi adalah suatu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Kumpulan dari evaluasi pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran merupakan pengumpulan kenyataan secara sistematis dalam menetapkan apakah terjadi perubahan dalam atau pada kenyataan dalam diri seorang siswa. Bisa juga merupakan proses menggambarkan, memperoleh hingga menyajikan informasi, menilai alternatif keputusan. Saya Sri Rahmawati Azhar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, menurut Kelaf dan Kelaf dalam Sembiringan tahun 2006, tujuan penilaian pembelajaran adalah untuk membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan, komunikasi, dan melibatkan orang tua peserta didik. Kemudian yang kedua, menurut Scriven tahun 1967, fungsi evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar kurikulum yang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan menyimpulkan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan, dan fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila pengembangan suatu kurikulum telah dianggap selesai. Saya Dinda Nurul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yang pertama yaitu secara psikologis. Di sini peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang kedua ada secara sosiologis. Nah, evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Lalu yang ketiga secara didaktis metodis. Nah, evaluasi di sini berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Lalu yang keempat ada evaluasi itu berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Apakah dia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Lalu yang kelima, evaluasi itu berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Yang keenam, evaluasi itu berfungsi untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan kelas. Lalu yang terakhir secara administratif, evaluasi itu berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik
Ketiga, penilaian penempatan. Pada umumnya, penilaian penempatan dibuat sebagai pra-tes atau pre-tes. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum adalah silabus dan RPP. Keempat, penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Penilaian diagnostik memerlukan sejumlah soal untuk satu bidang yang diperkirakan merupakan kesulitan bagi peserta didik. Penilaian diagnostik biasanya dilaksanakan sebelum suatu pelajaran dimulai. Saya Nanda Husna Murni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kurikulum. Standar penilaian pendidikan kurikulum tahun 2013 mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, yaitu kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun karakteristik penilaian kurikulum tahun 2013 menurut SELI 2014 nomor 465 sebagai berikut. 1. Belajar tuntas atau master learning. Belajar tuntas yaitu peserta didik tidak diperkenankan melakukan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Kedua, penilaian autentik. 3. Penilaian berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik. Keempat, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tulisan, lisan, produk, portofolio, untuk kerja proyek, pengamatan, dan penilaian diri. 5. Penilaian berdasarkan acuan kriteria. Maksudnya penilaian harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan kemampuan peserta didik, tidak dibandingkan terhadap kelompok, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya di ketuntasan belajar minimal atau KKM. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Menurut Ana Sudijono tahun 2011, 1. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar, merumuskan tujuan, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan, menyusun alat-alat pengukur, menentukan tolak ukur, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi. 2. Menghimpun data. 3. Melakukan verifikasi data. 4. Mengelola dan menganalisis data. 5. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. 6. Tindak lanjut hasil evaluasi. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.